Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, tetapi kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Malam hari ini kita mau naikkan puji-pujian bagi Dia. Kita mau menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Biarlah malam hari ini kita mau bersatu hati. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, untuk segala kemurahan. Biarlah malam hari ini kami mau menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Sebab Kau Allah yang hidup dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau nyatakan kasih kita. Kita mau nyanyi kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Yes. Biarlah malam hari ini kita mau bersuka di dalam Dia. Karena kita diberkati dan dilimpahi. Haleluya. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan harapannya sangat bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Dia baik bagi kita semua. Kita mau katakan kasih setiamu Tuhan. Yes, Kau baik. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau Allah sanggup atas segalanya, dan anugerahnya sangat bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Ada Allah sanggup menyediakan. Aku dilimpahi atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Katakan lebih lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati. Amin. Yes. Yes. Amin. Atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Amin. Sayang kami. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Dia, sebab Dia baik. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Dia perbuat. Haleluya. Biarlah malam hari ini kita mau nyatakan syukur kita. Kita mau katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Haleluya.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti. Amin. Segala yang perlu. Amin. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Mari kita nyatakan lebih lagi. Sebab kita yakin dan percaya banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita mau nyatakan lebih lagi banyak yang Kau lakukan. Haleluya. Kau dahsyat. Kau baik. Banyak yang Kau perbuat, Amin. di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Yes. Mengerti Amin. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam Katakan ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi ku bersyukur Bapa. Yes, Kau dahsyat Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mari
sembah Dia Allah yang nyatakan syukurmu malam hari ini bagi Dia Allah yang Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Dahsyat. Kau dahsyat Lah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau lebih lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Di saat-saat yang luar biasa, kita tetap percaya janji Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kita menyatakan kasih Tuhan melalui pujian ini. Katakan musim akan selalu berganti. Haleluya. Amin. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku,
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan benar Tuhan selalu menjagaku. Sehelai rambutku terangkat jauh tanpa seizinmu. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Benar Tuhan. Tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku. Seumur hidupku. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online malam pujian penyembahan pada malam ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang mengisi hati dan pikiran kami, dan biar kiranya kami berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan kita pada malam ini. Terambil di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih dalam lagi ayat ini, saya ingin memberi penjelasan sedikit mengenai latar belakang dari ayat yang kita baca Bapak Ibu. Yesaya 30 ini menunjukkan bahwa orang Israel sedang dalam ujian, di mana bangsa Asyur sedang dalam perjalanan dari timur untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Sehingga orang Israel merasa panik Bapak Ibu, dan mencari pertolongan ke negeri lain yang dianggap kuat dan dianggap dapat menolongnya.
Kalau Bapak Ibu bisa kembali melihat di dalam konteks jauh, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Ini adalah kisah bagaimana Raja Hizkia ketika mendengar kabar bahwa bangsa Asyur akan datang dan akan menjajah bangsa Israel, dia merasa ketakutan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak datang kepada Tuhan, melainkan dia mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Oleh karena itu, melalui nabinya, Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan Raja Hizkia dan memberi peringatan terhadap persepakatan dengan Mesir ketika menghadapi Asyur yang saat itu dipimpin oleh Sanherib. Dan juga, ini yang menarik, ini yang penting Bapak Ibu, memberi nasihat untuk berbalik kepada Tuhan, memohon pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita kembali melihat di dalam ayat pertama yang kita baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita melihat dalam ayat ini Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bahwa kekuatan itu justru ada saat umat Israel tinggal tenang dan diam. Diam dalam arti mereka tenang dan hanya bergantung kepada Allah saja. Kalau kita melihat ayat selanjutnya di dalam ayat 16, di situ ditegaskan bahwa kepanikan dan ketangkasan justru tidak mampu memberikan jalan keluar dalam menghadapi masalah. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu, di situ dikatakan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Apa yang bisa kita pelajari pada malam ini Bapak Ibu? Ada dua hal. Mari sama-sama kita kupas. Di dalam kalimat yang pertama Bapak Ibu dalam ayat yang ke-15 ini, di situ dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini adalah satu frasa atau satu kalimat yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam bahasa Ibrani, kata bertobat menggunakan kata syubah, atau artinya kembali ke awal, return, begitu ya. Jadi mungkin ketika kita sudah jauh dari Tuhan, saat itu bangsa Israel jauh dari Tuhan, mereka mengandalkan dan percaya kepada bangsa lain yang dianggapnya dapat menolongnya, yaitu bangsa Mesir. Tetapi Tuhan katakan bertobat. Artinya apa? Engkau jangan mengandalkan mereka, engkau jangan percaya kepada mereka, bertobat. Kembali kepadaku, kembali kepadaku, kembali kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bukan hanya kembali kepada Tuhan, dan tinggal diam. Tinggal diam dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nakah. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi lebih kepada menantikan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita kembali mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu, kita tinggal diam, kita merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bertobat, kita kembali, oh Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaranku. Kita kembali bertobat, kita kembali kepada Allah untuk lebih datang dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Di situ dikatakan kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin sepertinya kita sudah terlalu banyak begitu ya, sudah tidak lagi mampu begitu ya, menghadapi setiap masalah-masalah yang kita alami. Pertanyaannya satu, sudahkah kita kembali kepada Allah? Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita tinggal diam? Saat ini, mari kita kembali melihat di dalam kehidupan kita,
Kita mau tinggal diam, kita mau bertobat. Mungkin saat ini kita terlalu banyak percaya kepada kekuatan kita, Bapak Ibu. Aku mah kalau dalam keadaan seperti ini aku masih mampu kok. Aku masih, selalu mengenai aku begitu ya. Atau mungkin aku punya teman yang bisa aku percaya. Aku punya bos yang, aku punya dia, aku punya saudara. Bapak Ibu, saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertobat. Bertobat dalam hal apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita mau hanya benar-benar mengandalkan Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Dan kita tinggal tenang, kita tinggal diam. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terbaik. Bagaimana ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, agar kita semakin kuat, agar kita dibebaskan. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata tenang di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakat yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Kemudian kata percaya berarti merasa aman sepenuhnya. Jadi ketika kita merasa aman sepenuhnya, itu tidak akan menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan disitulah terletak kekuatan kita. Disitulah terletak sumber kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi pada malam ini, ada dua hal yang ingin kita lakukan. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bagaimana kita harus bertobat dan tinggal tenang, diam, untuk kita mendapat kekuatan yang baru, untuk kita diselamatkan. Dan di situ kita akan menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengalami banyak masalah, terkadang kita merasa, kok hidup saya seperti ini, begitu ya. Jangan-jangan itu memang rencana Tuhan untuk menarik kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya ingat ada satu statement berkata seperti ini. Terkadang Tuhan berbisik melalui kebahagiaan kita, tetapi kita terlalu asik dengan kebahagiaan kita sehingga tidak mendengarkan Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara melalui keseharian rutinitas kita, tetapi kita terlalu sibuk dengan keseharian kita. Dan akhirnya dia berbicara melalui masalah kita. Dia berteriak melalui masalah kita. Sehingga kita baru sadar, aku harus datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu masih teringat kisah tentang anak bungsu Bapak Ibu? Ketika dia meminta uang warisannya, kemudian menghabiskan seluruh uang itu di negeri yang lain. Sampai ia menjadi jatuh miskin. Kemudian dia menjadi seorang penjaga babi. Bahkan saking laparnya Bapak Ibu, dia ingin makan makanan babi itu. Dan di situ poin balik dia dapat Bapak Ibu. Aku kembali kepada Bapakku. Dan Bapak Ibu, ketika dia kembali kepada bapaknya dari atap melihat anaknya pulang Bapak Ibu. Dan bapaknya justru yang berlari membuka tangannya menyambut dia. Begitupun kita dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Tuhan, aku serahkan masalahku. Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan, aku serahkan keluargaku. Di situ Tuhan katakan, mari datang anakku. Engkau kuterima. Begitu kan Bapak Ibu? Amin. Dan kita melihat Bapak Ibu, akhir dari kisah ini, ketika Hizkia bertobat, ketika Hizkia tinggal tenang, diam, dan percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Sama-sama kita buka di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 20. Di situ dikatakan begini. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, yaitu utusan Sanherib, Raja Asyur itu. Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka.
dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Bapak Ibu tahu, ketika Hizkia bertobat, dia belajar mengandalkan Tuhan. Seperti ayat yang barusan kita baca. Di dalam ayat yang ke-20, di situ dikatakan, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur, telah ku dengar. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengungkapkan semua perasaan kita. Kita merendahkan hati kita. Kita merendahkan diri kita. Kita benar-benar tulus dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini hidupku. Sepenuhnya aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaranku. Bapak Ibu, ada satu kabar baik yang saya mau katakan. Apa itu kabar baiknya? Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang telah kau doakan, telah aku dengar. Amin Bapak Ibu. Jadi pada malam ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat akhir dari kisah ini. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Di situ dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Itu yang Tuhan lakukan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan lakukan di belakang kita Bapak Ibu. Melakukan sebuah mujizat yang luar biasa yang dipersiapkan untuk kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Saat ini mari tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun itu hal berat, bahkan sekalipun itu mungkin masalah yang sangat buruk, kondisi pengalaman yang sangat buruk yang kita alami saat ini, tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tetap sama-sama bertobat dan tinggal diam agar kita diselamatkan, dibebaskan, dan kita harus tetap tinggal tenang dan percaya, karena disitulah ada kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu kisah. Pada Maret 1862 terjadi perang saudara di wilayah Amerika di mana-mana. Di situ situasinya sangat sulit, sangat menakutkan Bapak Ibu. Orang-orang ketakutan begitu ya, karena terjadi perang, terjadi pembunuhan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seorang pendeta, Joseph Gilmore, dia berkhotbah kepada jemaatnya di Philadelphia dan berkata, apapun kondisi ini, mari kita tetap tenang, karena Tuhan yang selalu menolong dan memimpin kehidupan kita. Kemudian statement itu digubah menjadi sebuah lagu oleh musisi gereja ternama pada waktu itu, Bapak Ibu, William Butler Bradbury. Dan lagu itu tetap ada sampai sekarang. Yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita tahu bersama Bapak Ibu, lagu itu berkata, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pada saat ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami,
pengalaman-pengalaman hidup, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, tetap miliki kepercayaan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan tetap tinggal tenang bahwa Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, untuk kami selalu datang kepadamu, untuk kami tetap tenang, tetap diam, dan percaya kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, biar kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap berharap dan percaya kepadamu dalam segala situasi dan kondisi. Saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu GBI ICC dimanapun mereka berada. Buat mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Kau yang menolong, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan, pergumulan hidup, apapun itu Tuhan. Kau yang memberikan mereka kekuatan, Kau yang menolong, menuntun, membimbing mereka, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman iman di dalam pengiringan mereka bersama dengan Engkau. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami, menjadikan kami serupa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati lewat ibadah MPP malam hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu jam 9 pagi kita akan mengadakan ibadah secara online. Itu saja pengumuman malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, memenuhi seluruh hidupmu, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, Amin.